Dan untuk mengetahui jalannya pemeriksaan panitia pernikahan anak HRS sudah ada Disa Amora di Polda Metro Jaya. Disa, apakah pemeriksaan masih berlangsung hingga saat ini? Ya, Anissa dan April, saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung di Polda Metro Jaya, yang mana polisi telah memanggil Ketua Panitia acara pernikahan Putri Rizik Syihab yang digelar beberapa waktu lalu, yakni Ustadz Haris Ubaidillah, yang diinformasikan tadi sudah hadir sekitar pukul 11 siang. Artinya hingga saat ini kurang lebih 5 jam proses terus berjalan, dan tentunya kami dari awak media masih menunggu statement yang bersangkutan usai proses klarifikasi selesai nanti. Namun tadi kami sempat mewawancarai tim kuasa hukum FPI, yang mana ia menyatakan, Aziz Yanuar menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses klarifikasi yang berjalan. Kemudian pihaknya mengklaim bahwa pada acara pernikahan Putri Rizik Syihab beberapa waktu lalu ini sebenarnya hanya mengundang kurang lebih sekitar 30 orang saja, dan adanya massa yang datang dalam jumlah besar ini di luar perkiraan dari pihak Rizik Syihab. Dan ia juga memastikan bahwa sudah melakukan perizinan kepada pihak RT, RW, kelurahan hingga dinas perhubungan untuk melakukan penutupan jalan. Ia juga mengklaim selain penutupan jalan, protokol kesehatan juga sudah dilakukan, seperti juga menempatkan tempat cuci tangan di beberapa tempat, kemudian juga adanya masker dan lain-lain. Kemudian hari ini, Anissa dan April, ada 3 elemen sebenarnya yang diminta atau dipanggil oleh pihak kepolisian, yakni bagian kepanitiaan, perlengkapan, dan juga saksi ahli. Saksi ahli ini kami masih belum mendapatkan kepastian saksi ahli apa yang dipanggil untuk proses pemeriksaan atau proses klarifikasi pada hari ini. Namun yang pasti seharusnya ada 6 orang yang seharusnya bisa datang ke Polda Metro Jaya. Dari 6 orang tersebut, 2 diantaranya sudah mengkonfirmasi bahwa tidak bisa hadir, yakni saksi nikah, informasinya bahwa yang bersangkutan ini sakit, kemudian juga sopir tenda yang informasinya sedang berada di luar kota. Harusnya ada 4 orang yang hadir di Polda Metro Jaya, namun saat ini yang kami pastikan baru 1 orang, yakni ketua panitia dari acara pernikahan Rizik Syihab. Kemudian kapan, yang juga menjadi pertanyaan, kapan Habib Rizik Syihab ini akan dimintai keterangan atau klarifikasi. Kalau tadi keterangan dari Direskrimum Polda Metro Jaya bahwa saat ini tentunya masih dalam status klarifikasi dan juga masih fokus untuk menyelesaikan sekitar 14 orang yang seharusnya dipanggil ke Polda Metro Jaya. Apalagi kemarin ditemukan ada 1 pihak yang seharusnya dipanggil, namun dirinya pada saat swab antigen ternyata positif COVID-19. Ini nampaknya dari polisi akan menyelesaikan di situ dulu. Jika nanti memang tidak membutuhkan lagi keterangan, maka bisa jadi Rizik Syihab ini tidak dipanggil. Namun jika masih membutuhkan keterangan lebih lanjut, juga bisa jadi Rizik Syihab ini akan dimintai klarifikasi. Untuk jelasnya memang belum ada kepastian hingga saat ini. Dan Anissa, April, berikut informasi lengkap kita dengarkan bersama pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Hari ini kita rencanakan ada 6 yang akan kita lakukan pemanggilan, ya, untuk undangan klarifikasi. Yang pertama adalah saksi nikah sendiri yang kemarin tidak bisa hadir. Kemudian ada supir dari tenda, karena ini kan kita bagi dari beberapa elemen, ya. Yang pertama masalah perlengkapan, kemudian juga ada kepanitiaan di sini yang akan kita undang. Dan juga ada beberapa saksi-saksi yang lain, saksi ahli termasuk di dalamnya akan rencana kita ini. Kemudian ada dari perlengkapan ini adalah supir tenda, terus kenek tenda, pegawai tenda. Juga ada ketua panitia yang akan kita undang untuk klarifikasi. Terakhir adalah saksi ahli, ya, ahli pidana. Kemungkinan masih ada beberapa saksi ahli lagi, tidak lanjut ke depan akan kita lakukan. Juga sudah kembali normal. Lalu lintasnya Pemirsa, polisi melayangkan surat panggilan kepada 14 orang terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara pernikahan putri dari Rizik Syihab pada tanggal 14 November lalu. Dan kita saksikan bersama
Berikut adalah pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Kerumunan massa simpatisan Rizik Syihab yang terjadi di Megamendung Bogor dan Petamburan Jakarta beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun diperiksa untuk mengklarifikasi terkait kerumunan yang terjadi di kediaman Rizik Syihab pada 14 November lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta berharap klarifikasi dari Gubernur Anies Baswedan bisa menjadi titik terang dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan ini. Saya meyakini bahwa seluruh proses ini akan berjalan baik, lancar. Ya. Jadi masyarakat kita harapkan tidak usah berspekulasi, ya, memberi praduga terbaik. Ya, kami hormati klarifikasi ini dan Pak Gubernur sudah memberikan contoh yang baik dengan hadir, tidak kecewa, tidak marah, menghormati dan mengikuti seluruh rangkaian proses klarifikasi. Selain Gubernur DKI Jakarta, polisi juga memanggil sejumlah saksi mulai dari camat hingga wali kota Jakarta Pusat. Hal ini untuk menentukan status pelanggaran protokol kesehatan apakah masuk dalam tindak pidana atau tidak. Untuk bisa menjelaskan status DKI saat ini. Kalau status DKI saat ini dalam keadaan PSBB, maka ada ketentuan lain. Ketentuan lain itu ada kekarantinaan. Karantina itu bentuknya macam-macam. Ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, ada PSBB. Itu termasuk bagian daripada kekarantinaan. Pertanyaannya kepada para penyelenggara pemerintahan, bagaimana ketentuannya? Ada yang dilanggar tidak dengan acara itu? Kalau memang ada yang dilanggar, maka telah terjadi pidana. Kalau telah terjadi pidana, maka akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidak ada pidananya, baru kemudian dinaikkan kepada proses penyidikan. Terkait sanksi dalam pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan menyebut, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sementara di pasal 14 Undang-Undang tentang wabah penyakit menular menjelaskan, setiap orang sengaja menghalangi penanggulangan wabah diancam penjara 1 tahun dan denda 1 juta rupiah. Di pasal 15 juga dijelaskan setiap orang mengelola bahan tidak benar dan menimbulkan wabah diancam penjara 10 tahun dan atau denda 100 juta rupiah. Dan untuk badan hukum diancam sanksi berupa pencabutan izin usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Anissa, April dan pemirsa, informasi tadi merupakan pihak Polda Metro Jaya yang meminta klarifikasi dari 14 pihak. Dan informasi berikutnya adalah di tengah masih bergulirnya proses pemeriksaan terkait kerumunan massa pada acara pernikahan Putri Rizik Syihab beberapa waktu lalu. Kali ini ada ratusan orang yang berkumpul dalam kegiatan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum di Purwakarta, Jawa Barat. Kegiatan ini juga diduga melanggar protokol kesehatan. Berikut informasinya. Suasana Desa Cibeber, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa kemarin meriah dengan berbagai warna busana warga. Ratusan warga berkumpul untuk mengikuti kegiatan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum. Sambil menunggu kedatangan Wagub Jabar, warga berebut makan bakso gratis yang disediakan panitia. Namun sayangnya, mereka tidak mengindahkan protokol kesehatan. Berkerumun, tidak menjaga jarak, bahkan ada yang tidak mengenakan masker. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum yang datang menjelang sore mengkonfirmasi seharusnya acara yang mengumpulkan orang banyak mematuhi protokol kesehatan. Untuk Pemprov sendiri ada larangan nggak Bang ke warga untuk tidak ada adanya kegiatan yang mengundang massa-massa banyak atau berkerumun? Itu dengan sendirinya larangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah kabupaten provinsi harus patsun kepada pemerintah pusat. Begitu juga pemerintah kabupaten kota. Sepanjang itu diperbolehkan menurut gugus tugas yang ada,
kegiatan sah-sah saja. Tetapi kalau sudah menyangkut masyarakat banyak dan juga tidak bisa diatur tentang SOP kesehatannya, itu yang kami tidak harapkan. Padahal sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan semua tokoh harus mematuhi protokol kesehatan. Semua tokoh-tokoh yang punya niatan agar mematuhi protokol, dengan acaranya tetap boleh, tapi caranya yang harus disesuaikan kan kita juga beradaptasi, ada seminar, ada istighosah kan pakai FIFA, ini harus diikuti, ya, termasuk juga kepada FPI, kepada semua yang masih melakukan kegiatan tapi dengan pola-pola lama lah. Menurut Ridwan, sikap mematuhi protokol kesehatan juga untuk membantu aparat keamanan menjaga ketertiban dan keamanan di masa pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, demikian sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Kami kembalikan kepada Anissa dan April di studio. Baik, terima kasih Disa Amora melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.